bisa mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tinggi, lalu kembali lagi ke tempat rendah. Ya guys, kembali lagi di channel Joliset, dan hari ini saya bersama Bapak Sipri Aswad di Desa Homuni Amna, Kecamatan Bikomini Rulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya ingin belajar dari Bapak Sipri bagaimana cara mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, lalu kembali ke tempat yang rendah tanpa listrik, tanpa memakai mesin. Kita lihat bagaimana cara menyambung pipanya. Ya. Ya, jadi teman-teman, ini pipa disambung tidak menggunakan lem, ya, sama sekali tidak menggunakan lem. Bapak, kenapa ini tidak dilem saja? Begini, sebetulnya dilem, tetapi karena kami tidak mau lem supaya kalau memang airnya tersumbat bisa dibuka dan pekerjaannya tidak merepotkan. Karena kalau lem kita buka agak susah. Jadi teman-teman, ini kenapa pipanya tidak dilem, agar apabila ada tersumbat dalam pipa bisa gampang untuk dibuka dan cari tahu di mana yang tersumbat. Pasang. Putar lama. Jangan putar ke sini. Ya. Ya. Jadi guys, yang pertama-tama dilakukan adalah kita sumbat bagian tutup pipa yang paling bawah, yang nanti mengalir ke bawah. Kita sumbat dulu. Kita tutup dengan plastik, lalu diikat. Ya, jadi tutup dengan plastik, ya. Tutup rapat dengan plastik, lalu diikat dengan bandalam. Untuk mudah waktu mau buka supaya keluar cepat. Ya, jadi ini karet bannya tidak diikat mati ya, tapi disimpul. Jadi ketika dibuka langsung cepat dibuka. Jadi ini pipa yang ditutup pakai plastik lalu diikat pakai karet ban ini adalah pipa yang dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Nanti yang untuk pipa yang berikut kita akan ikat pipa yang dari dataran tinggi menuju ke danau, Bapak ya, menuju ke danau. Oke. Ya guys, jadi ini adalah danau yang nanti akan dimasukin pipanya sebagai sumber air untuk dialiri naik ke atas gunung lalu turun lagi untuk mengalir ke sawah. Jadi luas ini danau, dia lebarnya 12 meter. Lebar danau ini 12 meter, panjangnya 15 meter. Kira-kira berapa kedalaman danau ini, Bapak? Kalau kedalaman, kalau di tengah, kalau musim hujan begini, sekitar 10 meter. Nah, 10 meter. Oke, teman-teman, jadi mari kita lanjutkan nonton video ini. Terus kita akan lihat bagaimana cara Bapak Sipri menarik air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, lalu mengalir lagi ke tempat yang lebih rendah. Ya, jadi ini adalah pipa yang dari dataran ujung pipa dataran tinggi menuju ke dataran rendah yang masuk ke dalam danau, ya. Jadi sama seperti kayak yang tadi menuju ke sawah, ini juga yang pipa ujung pipanya akan disumbat pakai plastik lalu diikat pakai karet sekarang. Bapak, apa tujuannya ditutup pakai plastik lalu diikat pakai karet kedua ujung pipa? Jadi maksudnya supaya pada saat kita isi air itu juga jangan keluar, sehingga itu mempermudah cara umpan dan cara air mengalir. Karena kalau sudah ikat begini kita isi air, angin tidak masuk di dalam. Nah, kalau angin masuk, kita tidak ikat, angin masuk di dalam, air tidak bisa mengalir.
Oh, jadi teman-teman, kenapa kedua ujung pipa yang tadi di sawah sama di danau diikat? Tujuannya yang pertama adalah supaya tidak ada angin yang masuk ke dalam pipa. Sebab kalau ada angin yang masuk ke dalam pipa, maka ketika kita masukkan air sebagai umpan, air tidak akan mengalir. Dan yang kedua adalah supaya ketika kita isi air sebagai umpan untuk menarik air itu tidak keluar. Ya, itu tujuan yang kedua. Ya, jadi sekarang ini plastiknya. Ya. Dari kita taruh di ujung pipa, langsung kita tarik sampai rapat. Rapat begini baru kita ikat dengan ban dalam. Ini ban dalam nih. Jadi cara ikatnya begini. Jadi harus ikat keras, Bapak ya? Ikat keras. Karena air masuk di dalam itu dia ada tendangan toh. Oh. Nah, supaya plastik ini jangan tercabut. Maka yang kita mau ikat itu harus pakai ban dalam. Karena ban dalam lebih kuat. Jadi ya, ini nanti ban dalamnya tuh jangan diikat mat ya, tapi disimpul. Jadi ketika ujung pipa ini sudah dimasukkan ke dalam air, gampang untuk dibuka. Nah, jadi itu pasang tangan begini, langsung Ya, jadi ini saya sama Bapak Sipri, kita akan umpan Bapak ya? Ya, akan umpan air, dan air akan diisi ke dua pipa. Pipa yang dari dataran tinggi menuju ke dalam danau, dan pipa yang dari dataran tinggi menuju ke sawah. Nah, itu tujuannya tadi diikat kedua ujung pipa supaya air jangan keluar ya. Jadi ketika isi air di antara kedua pipa ini, air tidak keluar. Bapak, ini pipa ukuran berapa dim, Bapak? pipa ini ukuran 2 dim. Dari danau sampai ke sawah 2 dim. 2 dim. Pokoknya kira-kira berapa meter, Bapak? Jadi 120 meter. Oh, jadi teman-teman, ini pipa ukuran 2 dim untuk dari danau sampai ke sawah tuh butuh berarti 20 batang pipa. Ya Bapak ya? Ya, satu batang ini 6 meter. Jadi satu batang ini 6 meter ya. Ya. Jadi jaraknya sekitar 120 meter lah dari danau menuju ke sawah. Jadi sekarang kita mulai isi air. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, ini kita mulai mengisi air dari pipa yang menuju ke danau. Dan ini Bapak pakai pelepah pinang, Bapak ya? Ya, pelepah pinang. Ya, jadi ini pakai pelepah pinang ya, sebagai media untuk menyalurkan air masuk ke dalam pipa. Jadi isi kedua pipa tadi itu sampai penuh. Ya. Ya, jadi ini pengisian untuk pipa yang dari dataran tinggi menuju ke sawah. Pipa yang kedua ya. Jadi sama juga seperti pipa yang pertama tadi, isi sampai penuh. Bapak kalau sudah penuh baru disambung. Ya. Kalau kedua pipa ini isi sudah penuh, kita sambung. Jadi kita pada saat kita sambung, kita kasih masuk pipa, terus ada yang tolak dari sana, tolak dari ujung pipa yang dari air, supaya dia betul-betul masuk normal. Nah, sehingga pada saat air mengalir itu udara tidak masuk. Taruh air, oke. Ya, lepas. Nah, ini Ya, teman-teman, jadi ini kedua pipa sudah penuh dan sekarang saatnya akan disambung. Geser ke lewat. Taruh air. Cepat penuh. Nah, ini om naon. Om nak itu air tersetek. Awal. Empuk. Sudah, Kak? Oke. Sambung, titik. Terus. Terus. Nah. Sudah. Ya, jadi ini sudah selesai sambung.
sekarang yang terakhir adalah kita akan sama-sama buka kedua ujung pipa yang tadi di danau sama dengan ujung pipa yang tadi di sawah. Jadi nanti ada yang buka pipa ujung pipa di sana, ada yang buka di sana. Jadi ada 2 orang. Ya, jadi nanti ada 2 orang ya. Satunya di dalam danau tadi untuk buka tutupan plastik tadi yang diikat, dan juga 1 orang lagi nanti di sawah untuk buka tutupan yang sama. Jadi itu dibukanya harus bersamaan nih Bapak bersamaan. Lepasnya juga bersamaan. ya? Oh ya, jadi itu harus dibukanya bersamaan. Jadi hitung kayak 1, 2, 3 buka. Oke, kita mulai. Ya, jadi teman-teman ini sudah dibuka piring. Ya, sudah. Air cuma kali. Ya, jadi ini sudah dibuka tadi tutupan plastiknya yang dalam pipa yang ada di dalam danau, dan airnya ini sudah mengalir ke atas lalu mengalir lagi ke bawah. Nanti kita lihat ya seberapa deras air mengalir menuju ke sawah. Jadi dia mengalir dari dataran rendah ke tinggi lalu kembali lagi ke dataran rendah. Sudah. Ya, jadi guys, sekarang kita akan menuju ke sawah tadi, ujung pipa yang di sawah. Kita lihat seberapa deras air mengalir. Ayo. Jadi teman-teman, inilah hasil dari kerja keras kami hari ini, dan semoga ini bermanfaat buat banyak orang, khususnya orang-orang yang hidup di pedesaan yang mungkin punya daerah yang sama seperti ini. Jadi misalkan kalau sumber air di bawah, tapi dengan cara ini bisa membantu agar bisa mengalirkan air dari tempat rendah ke tinggi lalu kembali lagi ke tempat rendah ya. Jadi kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Dia begitu luar biasa sampai menciptakan sebuah danau, lalu danau itu dimanfaatkan oleh warga sehingga bisa membantu warga untuk membantu mengairi air ke sawah ya. Jadi kita patut bersyukur ya, kita punya alam yang begitu indah. Ya, semuanya kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe.